Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini, yaitu mata kuliah Kimia Pangan. Di pertemuan ke-12 ini saya akan membahas mengenai food analysis atau analisa pangan, di mana saya akan fokus membahas karakteristik suatu bahan makanan dari aspek kimiawinya, sensorinya, fisiknya, dan mikrobiologinya. Jadi, makanan itu dapat dikatakan oke atau bisa dimakan apabila sudah melalui berbagai macam testing, baik itu dari segi tadi kimiawi, sensori, fisik, dan mikrobiologi, maupun dari apakah ada tambahan aditif dan lain-lainnya. Itu kira-kira fokus dari video materi kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai materinya, saya akan memberikan satu video singkat mengenai food testing atau food analysis, sumbernya dari Devocare Labs YouTube channel. Jadi, semacam apa saja sih yang dianalisa dari makanan di dalam lab tersebut gitu. Kira-kira seperti itu inti dari video tersebut. Mari kita tonton saja dulu. Great taste is not the only parameter for great food. A great recipe, a great chef, a great ambience, or a great packaging doesn't necessarily mean great food. The choice of ingredients, hygiene of kitchen, proper storage and packaging, quality of preservatives, and checking all food standards can make your food memorable or turn into poison for your customers and consumers. However, you can avoid damaging your reputation as well as losing your customers just by getting your food tested. Welcome to Defocare Labs, the state-of-the-art research lab by Daffodil, where health comes first. Defocare uses cutting-edge technology, equipment, and the best practices to test common food products for their nutritional value and shelf life. The nutritional value tests are done to understand the dietary information of each product. These tests tell you the exact percentage of fats, proteins, carbs, moisture, ash minerals, and vitamins present per gram of the product. In addition, adulterants testing is also performed to understand the purity of food products. And the shelf life tests accurately measures the expiry date of your products and the freshness of ingredients used. We cover a wide range of food items, right from milk and milk products, spices and condiments, to fruits, to cooking oils, to sweets, and most importantly, food additives, vitamins, food coloring, and much more. Our research lab is extensively built with technologically superior instruments, the most accurate testing machines, and only the very best of testing experts. Analysis begins in the microbiological testing area, when knowing the bacterial, fungal, algae, protozoan growth present in every food is crucial. This is followed by a detailed analysis, synthesis of the chemical composition in the chemical area and sample preparation. Then it goes into with detailed investigations at the instrument area, and then goes into the hot area. And finally, the tested food is stored in a controlled, pollutant-free environment and stored for shelf life analysis according to appropriate environmental conditions in sample retention rooms. So the next time you pick up to cook your best recipe, make sure it remains the best by following all standard food protocols. And with you will be us, making the great taste of your food even greater. Oke, cukup jelas ya. Jadi itu kira-kira apa saja sih tes-tes yang dilakukan di lab tersebut yang khususnya mengetes makanan, menganalisa kandungan nutrisinya, lalu apakah makanan tersebut mengandung zat aditif yang berbahaya atau tidak, yang berlebih ya. Kalau zat aditif pasti biasanya ada, tapi kita lihat apakah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Dan biasanya kalau Indonesia ada satu lagi, dicek kehalalannya. Halal atau tidak sih makanan tersebut. Itu biasanya yang mesti dites dulu sebelum makanan tersebut bisa masuk ke pasaran. Oke, saya masuk ke materinya. Pertama yaitu mengenai definisi dari analisa pangan atau ya secara lengkapnya mengenai analisa pangan itu apa sih? Jadi analisa pangan itu adalah suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengembangan, penerapan,
dan studi prosedur analitik untuk mengkarakterisasi sifat-sifat makanan dan juga konstituennya. Tujuannya apa? Tujuan untuk analisa pangan ini antara lain untuk mengikuti ya, ini untuk mengikuti peraturan pemerintah, dalam hal ini standar makanannya, pelabelan informasi nutrisinya, keaslian produknya, inspeksi dan penentuan peringkat makanan. Kira-kira untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Lalu untuk keamanan pangan, food safety. Lalu untuk kontrol kualitas atau quality control yang meliputi karakter bahan bakunya, kita bisa memonitor bahan pangannya selama proses pengolahan, dan terakhir karakterisasi produk akhirnya. Bisa juga untuk dalam R&D, untuk penelitian dan pengembangan produk, research and development-nya. Nah, jadi pada dasarnya kegiatan analisis ini untuk analisa pangan ini memiliki dua tujuan, yaitu analisis kualitatif untuk identifikasi dan analisis kuantitatif untuk pengukuran jumlahnya. Nah, apa saja sih yang dianalisa? Kira-kira seperti ini. Jadi, food safety measures dan food quality measures yang harus bisa diuji kira-kira untuk komposisi kimia dasar pangan ada berbagai macam ya, tapi utamanya adalah kita lihat ada atau tidak kontaminan kimianya yang mungkin bisa mencemari pangan pada mata rantai pangan. Jadi from farm to table, misalnya seperti pestisida, obat hewan, mikotoksin, logam berat dan sebagainya berikutnya itu jangan sampai masuk ke makanan terutama pada saat kita makan gitu. Makanya kita cek apakah ada kontaminan atau tidak gitu. Berikutnya, senyawa kimia yang mungkin terbentuk dalam proses pengolahannya, seperti produk Maillard dan cita rasa, 3-MCPD, trans fatty acid, ester, akrilamida, senyawa polar pada gorengan, dan sebagainya. Jadi senyawa-senyawa yang mungkin terbentuk pada dalam pengolahan yang memberikan efek negatif khususnya bagi tubuh. Kalau efeknya positif, ya bagusnya sih tetap dicek juga. Jadi kita tahu apa saja efeknya untuk tubuh kita gitu pada saat kita konsumsi makanan tersebut. Lalu BTP, bahan tambahan pangan atau zat aditif. Ini diperbolehkan untuk sengaja ditambahkan ke dalam pangan dalam batas tertentu. Contohnya apa? Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pengawet, pewarna, pemanis, antioksidan, pengemulsi, dan sebagai berikutnya. Ini boleh dimasukkan dengan sengaja asal memenuhi kriteria atau standar yang berlaku gitu dalam analisa makanan ini. Lalu yang terakhir adalah BB, bahan berbahaya. Harusnya B3 sih, bahan berbahaya dan beracun ya. Ini dilarang, tapi mungkin disalahgunakan untuk pangan. Jadi ada pengawet yang dilarang seperti boraks, itu kan untuk mengawetkan mayat, tapi masih ada aja yang menggunakan pengawet tersebut untuk misalnya bakso gitu, bakso boraks ya. Jadi itu sudah harus kita analisa supaya jangan sampai makanan yang seperti itu lolos ke pasaran dan dimakan oleh kita sampai ke mulut kita gitu. Oke, itulah kira-kira kemampuan analisis pangan yang dibutuhkan khususnya untuk menganalisa makanan yang akan dipasarkan gitu. Nah, saya akan masuk ke klasifikasi dari karakteristik mutu pangan, itu ada 2. Ada yang dapat diuji dengan panca indera, ada yang tersembunyi. Di mana yang dapat diuji, itu ada yang dapat dilihat, jadi penampakannya dari ukuran, bentuk, warna, kilap, kelainan, dan sebagainya berikutnya. Yang dapat diraba, teksturnya, kekerasannya, kelunakannya, kelembutannya, mouthfeel-nya, apakah itu crunchy, crispy, dan seterusnya. Dan yang dapat dicium dan dirasa, atau cita rasa. Dilihat dari baunya atau aromanya, rasanya, dan cita rasanya. Sedangkan yang tersembunyi ini harus dites di lab, komposisi kimianya, nilai gizinya, pemalsuan. Jadi ada yang asli atau palsu kan ya kayak misalnya ekstrak kopi, ya itu bukan kopi sebenarnya tapi ekstrak yang rasanya seperti kopi, tapi bukan kopi. Jadi asli atau palsu bisa dicek dalam analisa pangan ini. Dan keracunan atau keamanan makanan dalam food safety-nya gitu. Itu kira-kira karakteristik mutu pangan yang dapat diuji. Baik itu yang bisa diuji dengan panca indera ataupun yang tersembunyi, yang harus dicek dengan lab testing. Nah, kenapa sih mesti harus ada pengujian mutu ini? Jadi, pengujian mutu ini untuk tujuan utamanya untuk mengklasifikasikan produk ke dalam beberapa kriteria sehingga kita dapat membedakan harganya itu, harga produk yang kita uji tersebut. Jadi, misalnya produk dengan berat atau volume yang lebih besar, otomatis harganya lebih tinggi dong dibanding yang volume atau beratnya lebih kecil. Warna juga, yang warnanya lebih apa? Lebih mencolok, lebih
catchy gitu ya, itu dapat harganya itu bisa beda dengan harga harga makanan yang plain atau yang harga warnanya itu biasa-biasa saja, polos gitu ya. Yang warna-warni dengan yang polos biasanya berbeda harganya, kira-kira seperti itu. Lalu karakteristik mutu itu berkaitan dengan masa simpan produk atau shelf life-nya yang sudah dijelaskan di video tadi. Contohnya apa? Beras, itu kalau kadar airnya 14% atau kurang dengan kadar 14% atau kurang lebih tahan lama, disimpan. Itu dengan demikian kadar air itu menjadi kriteria mutu yang sangat penting. Itu jadi dari kadar air ini bisa dilihat seberapa tahan lama sih si beras itu dapat disimpan. Itu kira-kira kenapa kadar air menjadi kriteria mutu yang sangat penting, terutama untuk beras ini. Lalu, karakteristik mutu biasanya berkaitan dengan proses pengolahan produknya. Contohnya, cairan untuk bakal produk jelly ini harus mengandung kadar padatan terlalu sekitar 68% standarnya sebelum diasamkan dalam pembentukan gel. Supaya apa? Supaya padatannya atau gelnya yang terbentuk itu memenuhi standar atau gelnya itu pas gitu, nggak terlalu cair atau nggak terlalu keras gitu. Oke, kira-kira seperti itu kenapa harus ada pengujian mutu ini. Nah, berikutnya, jenis-jenis analisis pangan, khususnya ada 4 ini. Analisis kimianya, jadi bahan-bahan kimianya kita cek. Analisis fisiknya, atau dari segi fisiknya sih bukan fisika, jadi lebih ke apa yang bisa kita lihat atau yang diraba tersebut itu. Lalu analisis sensorinya atau uji indrawi lah ya, yang bisa kita apa namanya raba, gunakan atau kita analisa dengan panca indera kita dan analisis mikrobiologinya, kita melihat dari ukuran mikro atau mikrobanya dalam makanan tersebut. Oke, dari part ini saya mulai yang pertama yaitu analisis kimia. Jadi inilah kira-kira yang penting dalam analisis kimia. Yang pertama adalah analisis komposisinya. Jadi dengan dua cara, analisis proksimat, kita bisa mengukur ya kadar air, protein, lemak, abunya, karbohidrat, dan serat kasarnya dalam suatu makanan. Dan juga kita dari situ kita bisa menganalisa juga komponen apa saja yang terdapat dalam pangan. Itu kira-kira untuk analisis komposisi. Berikutnya analisis zat gizinya, apa saja yang terkandung dalamnya dan berapa jumlahnya bisa kita cek. Lalu analisis bahan tambahan makanan atau zat aditifnya. Berikutnya analisis toksin dan residu kimia, apakah makanan tersebut mengandung racun atau toksik. Lalu analisis spesifiknya, ini yang lebih spesifiknya atau yang khusus, misalnya kita menganalisis TBA, thiobarbituric acid, lalu kita cek bilangan peroksidanya, kita cek bilangan iodnya, kita cek AOM-nya, active oxygen method-nya, lalu cek karbonil dan sebagai berikutnya. Jadi analisis kimia ini bisa dibilang cukup merupakan salah satu analisis yang sangat penting ya dalam analisis pangan ini. Berikutnya adalah analisis fisik. Ini sebagi menjadi 2 slide karena cukup panjang juga, di mana yang pertama kita fokus ke ukuran. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur oleh kita terhadap makanan tersebut, kita cek gitu. Mulai dari beratnya, berat total, berat rata-rata, berat per unit, berat penuh atau fill in weight, berat tiris atau drain weight. Lalu volumenya bisa diukur juga, volume relatifnya, di mana volume relatif ini kita tidak memperhitungkan ruang antar unit dan volume absolut yang kita memperhitungkan ruang antar unit. Lalu kita cek kerapatannya, densitas atau berat atau volumenya. Jadi kita cek kerapatan absolut, kerapatan relatif, dan kerapatan kamba. Lalu kita juga bisa mengukur panjang, lebar, dan diameter makanan tersebut, dan terakhir untuk mengukur area atau luas. Itu kira-kira yang kita ukur dalam ukuran ini. Berikutnya adalah kita bisa melihat dari bentuknya. Apakah si makanan tersebut bulat, lonjong, melengkung. Kita lihat rasio panjangnya dengan lebar atau tinggi dengan diameter dan sebagai berikut. Kita bisa cek warnanya dengan pengujian sistem Mansell dengan kita melihat hue, value, dan chromanya, sistem Hunter dengan LEB-nya, atau sistem CIA, Commission International de l'Éclairage, dengan pengukuran diffuse reflection. Kita bisa melihat kilapnya, apakah dia mengkilap atau tidak, dilihat dari karakteristik permukaan produknya. Kita lihat dari pengukuran specular diffusion-nya, kekentalan atau viskositas, di mana kita bisa dilihat dari sini untuk menunjukkan konsistensi suatu cairan. Bisa itu dilihat dari sari buahnya atau kecap, jam, ya ini selai ya, bukan jam tapi JAM harusnya, jelly, minyak, sirup, dan sebagainya.
dengan menggunakan peralatan atau instrumen Oswald Viscometer, Bostwick Consistometer, Brookfield Viscometer, dan Stormer Viscometer, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat dari fisiknya itu kekerasannya, kelunakannya, atau kelembutannya dengan menggunakan instrumen penetrometer, instron texturometer, gel tester, fruit pressure tester, Steven LVRA texturometer, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat tekstur atau dari situ apakah dia keras, apakah lunak, atau apakah lembut makanan tersebut menggunakan alat-alat berikut. Lalu analisis fisik lainnya, kita bisa mengecek indeks biasnya, titik asapnya, titik bakarnya, titik lelehnya, dan sebagai berikut kira-kira. Ini dari segi fisikanya ya kalau sudah masuk sini. Berikutnya adalah analisis sensori atau bisa dikatakan uji indrawinya. Ini merupakan teknik analisa yang digunakan untuk memperoleh, mengukur, menganalisa, dan mengartikan reaksi terhadap karakter bahan dan produk makanan sesuai dengan yang diterima oleh indera penglihatan, penciuman, perasa, sentuhan, dan terakhir adalah pendengaran. Jadi yang bisa diterima oleh panca indera kita gitu. Untuk apa sih analisis sensori ini? Jadi fungsi utamanya itu untuk menentukan karakteristik sensori yang sesuai untuk konsumen. Jadi apakah makanan ini sesuai atau tidak untuk konsumen? Kan ada yang konsumen yang suka dengan aroma tertentu, ada juga konsumen yang tidak suka dengan aroma makanan tertentu. Contoh keju. Itu kan ada yang wanginya menyengat, ada yang suka dengan wangi tersebut, ada yang nggak suka sehingga dia sampai alergi dengan bau keju tersebut gitu. Juga untuk mengetahui ya ini kesukaan atau ketidaksukaan konsumen bukan komponen ya. Jadi kita bisa tahu dari situ apakah dari sensori ini konsumen mana yang suka, dan konsumen mana yang tidak suka. Jadi kita bisa menentukan target pasarnya gitu. Dari situ kita bisa mengetahui derajat penerimaan konsumen, lalu kita tahu kepekaan konsumen terhadap makanan tersebut, dan dari situlah kita bisa merancang produk dengan karakteristik sensori yang sesuai, yang dapat diterima oleh kebanyakan masyarakat, karena target pasarnya itulah yang diharapkan gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk analisis sensori. Dan terakhir adalah analisis mikrobiologi, di mana kita mengecek dari kondisi mikronya atau dilihat dari seberapa banyak mikroba dan juga organisme yang dapat berkembang biak atau yang terkandung di dalam makanan tersebut. Kita bisa melihat dari jumlah mikroba totalnya atau dari TPC-nya. Kita bisa mengecek dari jumlah total kapang dan kamirnya. Dan kita ini yang penting itu bisa menganalisa ada atau tidaknya mikroba patogen atau mikroba yang dapat mengakibatkan penyakit gitu. Secara kualitatif kita bisa melihat ada atau tidaknya Salmonella, Shigella, Vibrio kolera gitu ya, di mana Salmonella ini biasanya untuk dapat menimbulkan penyakit tipes, Salmonella tipi ya. Lalu kolera ini ya seperti sesuai namanya untuk, penyakit kolera. Lalu secara kuantitatif kita bisa mengecek apakah ada atau tidaknya Staphylococcus aureus dan sebagai berikutnya. Intinya kita bisa melihat apakah makanan tersebut ada potensi mikroba yang dapat mengakibatkan penyakit atau tidak gitu. Karena itu lebih berbahaya dibandingkan analisa manapun. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.